Ada gitu kan para banyak. Udah, Dali.
Oke. Selamat sore teman-teman. Farmasi dan TLM. Sore, Bu. Selamat sore, Bu. Suara saya terdengar ya? Sudah jelas belum atau terlalu kecil? Sudah, Bu. Sudah, Bu, jelas. Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Kalau begitu, kita langsung mulai saja ya praktikum hari ini karena di rumah saya ternyata gelap sekali. Saya takut hujan nanti tiba-tiba deras. Sekarang di sini cukup gelap, jadi saya takut mati listrik. Ini baru hidup lagi di tempat saya. Jadi ini saya langsung teman-teman ya untuk mulai praktikumnya. Jadi di sini nanti teman-teman semua, saya akan share screen PowerPoint. Kemudian nanti ada videonya seperti biasa, jadi kita masih tetap menggunakan video pembelajaran. Nanti saya share untuk PowerPoint-nya dan videonya ke Mbak Enda sebagai sipen di biokimia ini untuk praktikum dan juga teori. Nanti kalau ada yang belum masuk room ini, silahkan langsung saja menyusul. Jadi saya langsung mulai saja untuk praktikumnya ya. Jangan lupa untuk isi presensi ya, awal dan akhir. Sepertinya yang awal, saya nggak tahu Mbak Vira sudah share atau belum, tapi jangan lupa diisi teman-teman 2 kali. Dan Mbak Vira jangan lupa untuk screenshot dan juga untuk merecord. Oke, saya izin share screen. Oke, sudah terlihat teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bismillah, bisa saya mulai ya. Nanti mengikuti saja kalau ada yang ditanyakan terkait tugas laporannya, silahkan di akhir nanti ditanyakannya setelah kita menonton video pembelajaran. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera teman-teman semua. Waalaikumsalam Oke, sore ini kita akan memulai praktikum biokimia via daring untuk topik pertama, yaitu identifikasi senyawa organik. Kenapa kita harus memulai dari sini? Karena seperti yang sudah saya jelaskan waktu pertemuan pertama kemarin saat teori biokimia, karena sebagian besar komponen yang menyusun tubuh kita itu adalah senyawa organik. Sel-sel organel-organel, dinding sel, segala macam itu dibentuk dari senyawa-senyawa organik. Baik itu nanti ada unsur N, ada unsur O, ada unsur C atau karbon, kemudian unsur P, dan banyak lagi unsur-unsurnya. Itu adalah penyusun senyawa organik. Oleh karena itu, kita juga dalam praktikum biokimia, kita tidak langsung Oke, maaf teman-teman, koneksi saya tidak stabil ternyata. Jadi saya mau share screen lagi. Nah, oke. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kenapa kita harus mempelajari senyawa organik? Karena memang senyawa organik adalah komponen terbesar penyusun makhluk hidup, termasuk kita sebagai organisme. Gitu. Kalau kita belajar tentang senyawa organik, kita berarti memasuki namanya bidang kimia organik. Jadi kalau teman-teman sering dengar waktu SMA, ada kimia organik, kemudian kimia analitik, semacam itu. Itu kalau untuk senyawa organik, itu masuk ke bidang kimia organik. Kimia organik adalah bidang ilmu yang mempelajari struktur, sifat, komposisi, reaksi, dan sintesis senyawa organik di dalamnya. Itu kita sering sebut juga dengan kimia karbon. Kalau orang-orang kimia sering menyebutnya sebagai kimia karbon. Gitu. Kimia organik merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan suatu organisme. Kenapa? Balik lagi yang seperti saya jelaskan di awal, karena sebagian besar penyusun komponen makhluk hidup itu adalah senyawa organik. Senyawa organik adalah bagian dari kimia organik itu sendiri. Jadi senyawa organik sebagian besar dibangun oleh unsur C, karbon, H, hidrogen, dapat juga mengandung unsur N, nitrogen. Ini siapa yang tadi yang raise hand, teman-teman? Ada yang raise hand kah? Oke, saya lanjut ya. Nanti kalau misalnya ada
ada kendala suara saya nggak bisa didengar, ataupun nanti screen yang nggak bisa dilihat, raise hand saja, atau langsung chat di kolom chat kita. Nah, kemudian senyawa organik tadi dibangun oleh unsur C bisa, unsur H sebagian besar oleh unsur C atau karbon. Kemudian unsur H atau hidrogen. Kemudian mengandung juga unsur N, nitrogen, O oksigen, P itu fosfor gitu. Jadi sebagian besar disusun atas unsur-unsur tersebut. Tapi ada juga unsur lainnya, klorida atau Cl itu juga penyusun senyawa organik. Senyawa organik itu biasanya diperoleh dari sebagian besar dari makhluk hidup. Kalau yang anorganik itu ada yang dari makhluk hidup, ada beberapa dari makhluk hidup atau zat hidup, tapi sebagian besar itu anorganik itu merupakan sintesis gitu. Jadi sudah buatan. Nah, kita ke sini perbedaan. Mungkin teman-teman bisa lihat ini sebenarnya untuk tambahan saja, jadi supaya bisa membedakan senyawa organik dan anorganik. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di perkuliahan. Karena kalau misalnya di praktikum, kita lebih ke untuk identifikasi dulu aja. Kalau untuk yang pertama ini, kita harus tahu dulu kalau C, adanya unsur C di dalam sampel, itu tandanya apa ya? Gitu. Warnanya apa? Kalau unsur N itu ditandai dengan warna apa? Unsur Cl itu ditandai dengan warna apa? Gitu. Jadi untuk praktikum ini kita menggunakan untuk identifikasi 3 unsur saja, yaitu N, kemudian O, dan juga Cl. Gitu ya. Nanti ini kalau untuk organik itu kalian bisa cari di literatur untuk perbedaannya antara organik dan juga anorganik. Itu perbedaannya bagaimana sih? Di antaranya jumlah senyawa itu biasanya lebih banyak untuk organik dibanding yang anorganik. Kemudian untuk reaksi itu biasanya lebih lambat untuk di anorganik, sedangkan anorganik itu berjalan lebih cepat reaksinya. Gitu. Kemudian mudah larut dalam pelarut nonpolar atau yang bukan air ya, kurang larut dalam air. Nah ini seperti ini. Nah kalau anorganik itu kebalikannya. Gitu. Kemudian unsur atau senyawa organik itu biasanya berasal dari makhluk hidup, walaupun ada beberapa yang merupakan hasil sintesis. Kalau ini anorganik biasanya berasal dari materi alam, gitu. Biasanya nggak dari makhluk hidup. Kemudian senyawa organik biasanya kebanyakan mengandung karbon. Kalau yang anorganik itu tidak semua senyawa anorganik mengandung karbon. Jadi ada yang mengandung karbon, ada yang enggak. Ini akan kita bahas lebih jauh, lebih lanjut di perkuliahan. Tuh, ini hanya sekedar intermezzo saja buat teman-teman untuk pengantarnya. Kenapa harus tahu senyawa organik dan anorganik, terus perbedaannya apa sih sebenarnya? Ini sebagian besar seperti ini, tapi masih banyak lagi sebenarnya untuk perbedaan senyawa anorganik dan organik. Tuh. Kemudian, ini yang tadi saya bilang, unsur-unsur organik diantaranya ada karbon, oksigen, dan juga hidrogen. Kalau unsur karbon, itu nanti kita ada percobaan di video pembelajaran. Kalau unsur karbon, kita nanti menggunakan sampel, kemudian sampelnya itu dilakukan dengan pembakaran, ini di sini metodenya pembakaran. Kemudian kita lihat nanti setelah dibakar itu kalau misalnya terbentuk warna kehitaman atau arang, berarti itu menunjukkan adanya unsur karbon gitu. Berarti itu bisa disebut sebagai senyawa organik gitu. Kalau untuk unsur O dan juga H itu bisa menggunakan teknik pemanasan. Biasanya menggunakan water bath. Jadi ada alat water bath namanya. Kemarin sudah saya tunjukkan belum ya untuk yang TLM di instrumen. Saya lupa ada atau enggak. Saya menunjukkan alatnya. Itu ada water bath atau bisa dipanaskan di atas penangas. Jadi kita pakai glass beaker, diisi air, kemudian ditaruh saringan gitu di atasnya untuk kita memanaskan sampel kita. Kalau misalnya dia ada titik-titik air, berarti itu tandanya mengandung unsur O dan juga H. Gitu. Kemudian selanjutnya, untuk tujuan praktikum kita kali ini. Jadi seperti yang sudah saya beritahu sebelumnya, mungkin untuk farmasi saya nggak tahu sudah pernah praktikum belum sebelumnya? Atau ini baru praktikum pertama, teman-teman? Sudah. Sudah. Itu apa? Farmasetika kah? Atau baru ini. Oh, baru ini. Oke. Jadi nanti
akan saya tunjukkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan laporan. Jadi yang namanya praktikum itu kan ada dasar teorinya, kemudian ada tujuannya. Apa sih tujuannya? Yaitu di sini, untuk yang praktikum hari ini adalah mahasiswa mampu membedakan senyawa organik. Ini sebenarnya mampu mengidentifikasi ya teman-teman. Saya ubah sebentar. Dengan membuktikan adanya unsur C, N, dan juga Cl. Gitu. Jadi nanti kita mengidentifikasi 3 unsur ini. Karena 3 unsur ini menandakan bahwa senyawa tersebut merupakan senyawa organik. Gitu. Jadi untuk tujuan praktikum kali ini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi senyawa organik dengan membuktikan adanya unsur C, N, dan juga Cl. Jadi ini sebatas hanya positif ataupun negatif atau kualitatif ya kalau kita sebut. Kalau kualitatif kan cukup hanya sampai positif ataupun negatif. Kalau kuantitatif atau uji lanjut itu kita harus menghitung dulu seberapa banyak sih kandungan unsurnya gitu. Ada ikatan apa saja sih itu nanti lanjut. Kalau kita nggak sampai situ untuk hari ini. Hari ini hanya sebatas identifikasi saja. Ada nggak positif atau enggak sih adanya unsur C, N, dan juga Cl. Jadi hari ini hanya sebatas uji kualitatif. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian alat dan bahan yang digunakan. Untuk alat itu seperti biasa kalau misalnya mau praktikum kan kita butuh alat tuh sama bahan. Nah, alat apa saja sih yang digunakan dalam praktikum untuk identifikasi unsur atau senyawa organik khususnya untuk unsur C, N, dan juga Cl. Untuk praktikum ini, kita butuh yang namanya tabung reaksi. Saya yakin teman-teman juga sudah tidak asing. Oh ya teman-teman, ini kalau bisa on-cam semua ya. Jadi saya bisa tahu yang benar-benar hadir ataupun yang benar-benar bisa mengikuti praktikum gitu. Karena kan ini sudah jamnya sudah saya sesuaikan dengan teman-teman semua, baik yang kelas karyawan maupun bukan. Ini kan sudah kesepakatan bersama. Jadi paling tidak memang sudah harus sama-sama bertanggung jawab gitu. Jadi kalau bisa on cam semua, kecuali kalau memang ada kendala sinyal gitu. Kalau misalnya harus on cam ternyata sinyalnya nggak kuat, nggak support, itu nggak apa-apa. Tapi kalau bisa semua on cam gitu ya. Untuk alat dan bahan, alatnya itu seperti biasa secara umum itu ada tabung reaksi. Saya yakin teman-teman juga sudah tidak asing dengan alat-alat ini. Ada tabung reaksi, kemudian lampu spiritus, pipet tetes, penjepit tabung, kemudian spatula, cawan porselen, kemudian ada pipa kapiler, kemudian sebentar saya mau lihat chatnya dulu. Oke, nggak apa-apa. Nggak bisa on cam karena sinyal kurang mendukung. Oke, nggak apa-apa. Kemudian ada batang pengaduk, pinset. Pinset itu nanti untuk menjepit siapa namanya pipa kapiler tadi ketika dia harus dibakar gitu. Nanti ada videonya itu menggunakan pinset atau penjepit itu nanti harus dibakar dulu supaya bisa nanti dicampur beberapa reagen gitu untuk mengetahui mengandung nitrogen kah atau mengandung Cl kah gitu. Kemudian ada gelas kimia atau beker gelas. Kemudian ada sendok, water bath, itu tadi untuk pemanasan. Tapi sebenarnya nanti saya kayaknya nggak perlu water bath dalam praktikum ini. Jadi tinggal disesuaikan saja ya teman-teman. Jadi ketika kalian harus menuliskan alat dan bahan nanti di laporan, itu nanti disesuaikan dengan tujuannya. Kalau misalnya untuk identifikasi unsur C, itu alat apa saja yang dibutuhkan. Kemudian untuk identifikasi unsur N, itu alat apa saja. Begitu juga untuk unsur Cl, itu alat apa saja yang dibutuhkan. Kemudian ada bahannya di sini. Ada glukosa. Glukosa ini untuk kita mengidentifikasi unsur C. Kemudian serbuk castellana. Jadi kalau misalnya teman-teman sering ada beberapa mungkin yang sudah tidak asing dengan namanya serbuk castellana. Jadi biasanya ini merupakan bahan yang biasa digunakan ketika kita akan mengidentifikasi beberapa unsur seperti unsur N itu nanti bisa menggunakan serbuk castellana, unsur Cl, kemudian bromida itu termasuk senyawa halogen termasuknya. Dia termasuk ke dalam senyawa halogenida.
iodida itu juga bisa pakai serbuk castellana gitu. Kemudian ada larutan HNO3, kemudian NaCl, AgNO3, FeSO4, Aquades gitu. Ada beberapa dalam larutan ini yang harus kita lakukan ketika kita membuat larutan itu atau mencampurkan larutan tersebut, itu kita harus lakukan di lemari asam. Kenapa harus di lemari asam? Berarti kalau di lemari asam berarti sifatnya sudah sangat membahayakan gitu. Nggak bisa di ruang terbuka dengan udara terbuka. Misalnya kalau kita butuh menuangkan H2SO4 yang pekat, asam sulfat pekat, atau HCl yang pekat, itu kita nggak boleh menuangkannya di ruang terbuka atau yang ada udaranya gitu. Seperti di lab saja tanpa lemari asam itu nggak bisa karena nanti sifatnya korosif gitu. Kalau kalian pernah dengar ini intermezzo ya teman-teman. Kalau kalian pernah dengar novel Baswedan yang terkena H2SO4 pekat itu kan karena ada kejadian dengan disiram H2SO4 pekat. Nah, itu sifat korosifnya itu benar-benar terlihat di situ. Berarti sifatnya memang sangat-sangat korosif, sangat-sangat berbahaya, bisa merusak organ tubuh gitu. Korosifnya itu sifatnya merusak organ tubuh, bisa juga sampai karsinogenik gitu. Makanya kita harus melakukannya di lemari asam. Gitu. Lemari asam itu saya juga yakin teman-teman ada beberapa yang sudah terbiasa dengan lemari asam. Mungkin untuk teman-teman yang sudah bekerja di laboratorium itu pasti sudah tidak asing dengan lemari asam gitu. Kalau teman-teman yang dari IPA juga mungkin sudah mengetahui lemari asam yang seperti apa, itu memang khusus untuk nanti kita ataupun kalian ketika harus mencampurkan beberapa larutan yang sifatnya korosif dan cukup kuat korosifnya seperti itu ya. Kemudian ini untuk cara kerjanya. Nah, untuk cara kerjanya kalian langsung saja untuk melihat video pembelajaran ini ya teman-teman. Video praktikum ini saya ambil dari YouTube channel dari Unima untuk jurusan farmasi. Silahkan ditonton dulu. Bentar. Ini saya perbesar tuh screen-nya. Belum ya? Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di praktikum kimia organik anak-anakku sekalian. Pada percobaan kali ini kita akan melakukan percobaan yang pertama, yaitu identifikasi senyawa unsur organik dan juga gugusnya. Nah, yang pertama kita harus mengetahui tujuannya apa sih kita melakukan percobaan. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengidentifikasi unsur-unsur senyawa organik beserta gugusnya. Unsur-unsur senyawa organik yang akan kita lakukan hari ini ada meliputi unsur karbon, unsur nitrogen, unsur sulfur, fosfor, dan juga ada golongan halogenida. Kemudian untuk gugusnya ada gugus fenol, dan ester, alkohol, dan sebagainya. Untuk praktikum kali ini, alat yang digunakan 1. Kertas perkamen. 2. Spatula. 3. Spiritus. 4. Batang penjepit. 5. Gelas beker. 6. Cawan porselin. 7. Pipa kapiler. 8. Batang pengaduk. 9. Pipet tetes. 10. Ini kertas penyaring. 11. Tabung reaksi. Bahan yang digunakan yang pertama ada glukosa, yang kedua ada serbuk castellana, yang ketiga ada FeSO4 jenuh, yang keempat ada FeCl3,
Yang kelima ada NaCl. Yang keenam ada AgNO3. Dan yang selanjutnya berada di lemari asam. Yang pertama ada asam sulfat pekat, yang kedua ada asam klorida, yang ketiga ada etanol PA, dan yang keempat ada amonia. Untuk selanjutnya yaitu cara kerja. Untuk kali ini kita akan mengidentifikasi unsur C. Sampel yang digunakan yaitu glukosa. Kita langsung saja mulai cara kerjanya. Yang pertama yaitu nyalakan lampu spiritus. Kemudian kita panaskan sampel glukosa hingga sampel berwarna berubah menjadi hitam. Setelah sampel berwarna hitam, lalu kita letakkan sampel. Kemudian kita matikan lampu spiritus. Oke, baik, untuk percobaan yang kedua, kita akan melakukan identifikasi nitrogen. Di mana identifikasi nitrogen ini kita menggunakan sampel asam nitrat. Nah, kemudian sampel asam nitrat ini akan dicampur oleh serbuk Castellana. Perbandingan pencampuran antara asam nitrat dengan serbuk Castellana ini 1:2. Satunya asam nitrat, sedangkan serbuk Castellana-nya 2. Oke, saya akan mulai mencampur. Ini beberapa tetes saja. Oke, 3 tetes, 4 tetes cukup. Oke, kemudian saya akan mengambil serbuk Castellana-nya. Ini ya, serbuk Castellana-nya. Oke, ini sudah tercampur antara asam nitrat dengan serbuk Castellana. Setelah itu jangan lupa kita homogenkan terlebih dahulu menggunakan batang pengaduknya. Nah ini, kalau misalnya dia masih kurang ini, boleh menambahkan 1 atau 2 tetes asam nitrat. Saya tambahkan sedikit saja. Oke, kita campur. Baik, ini setelah tadi campuran asam nitrat dengan serbuk Castellana terhomogenkan, kita akan memasukkan campuran tersebut ke dalam pipa kapiler. Nah, seperti ini ya bentuknya pipa kapiler. Kita masukkan. Oke, jadi ini sudah dimasukkan ke dalam pipa kapiler ya, campuran serbuknya dengan asam nitratnya. Setelah itu kita akan membakarnya dengan lampu spiritus. Hati-hati untuk pembakarannya sampai dia membara. Kemudian kita masukkan ke dalam aquagas. Ini tadi sudah saya masukkan ke dalam calon porselin yang dia berisi dengan aquagas. Setelah itu kita tumbuk dengan batang pengaduk. Oke, tahap selanjutnya ini sudah kita campur ke dalam cawan yang berisi dengan aquagas. Kemudian kita akan menyaring filtrnya dengan menggunakan kertas saring. Ini untuk kertas saringnya sudah saya buat seperti ini agar fungsinya untuk memudahkan. Oke, nah saya taruh ke tabung reaksi. Campur, kita saring, tuangkan. Ini ya untuk tadi setelah saya saring filtrnya, kemudian tahap selanjutnya kita tambahkan beberapa tetes saja ferrosulfat.
Sampai terbentuk warna hijau. Oke, jadi ini ya, ini sudah terbentuk endapan warna hijau. Di bawah sini ada endapan warna hijau. Ini menunjukkan bahwa ada unsur nitrogennya. Oke, sekian untuk identifikasi unsur nitrogen. Semoga dapat dipahami ya. Kali ini kita akan mengidentifikasi unsur halogenida Cl. Yang pertama, campurkan NaCl dengan serbu Castellana dengan perbandingan 1:2. Yang satu NaCl, yang dua itu serbu Castellana. Selanjutnya, masukkan campuran ke dalam pipa kapiler. Setelah dimasukkan ke dalam pipa kapiler, lalu panaskan di atas spiritus hingga membara. Lalu masukkan ke dalam flakon yang berisi aquades. Lalu garus menggunakan batang pengaduk. Lalu saring citratnya dan masukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu citrat ditambahkan asam nitrat pekat beberapa tetes saja. Lalu batang pengaduk yang sudah dibasahi dengan amonia diletakkan di mulut tabung reaksi, nanti akan terbentuk kabut asap putih. Dan KMN. Oke, sampai situ untuk kita mengidentifikasi unsur klorida atau Cl, kemudian unsur N dan juga unsur C. Saya mau kalian kan tadi sudah menyimak ya videonya. Tadi saya memang nggak setel sampai akhir karena di akhir sudah identifikasi gugus fenol. Itu nanti terlalu banyak karena ini terbatas praktikumnya. Saya takutnya nanti bingung. Jadinya saya hanya mau 3 unsur saja identifikasinya. Jadi nanti laporannya juga membahas 3 unsur itu. Tadi sudah teman-teman semua sudah melihat videonya. Ini saya stop share ya, karena ternyata sinyal saya unstable. Jadi saya stop share, nanti saya share ke teman-teman semua. Oke. Dari video yang sudah saya putar tadi, yang sudah saya share ke teman-teman, di sini ada yang bisa jawab pertanyaan saya. Dari ketiga identifikasi itu, tolong sebutkan, yang bisa dapat poinnya teman-teman, tolong sebutkan, bisa langsung raise hand, tolong sebutkan apa tujuan kita di praktikum ini. Oke, Anissa. Maaf Ibu, sudah raise hand Anissa terlebih dahulu. Silakan, Mbak Anissa. Mbak Anissa? Oke, kalau ini saya lempar ke Ibu Tiwi ya. Gimana Mbak Anissa? Iya Bu, suaranya tadi Bu, maaf ya. Saya ulangi ya Bu ya. Oke. Tujuan praktikum kali ini agar mahasiswa mampu mengidentifikasikan saya jadi mengidentifikasikan senyawa organik dan anorganik dengan membuktikan adanya unsur C, N, dan Cl. Gitu. Oke. Sip. Berarti tadi menyimak ya Mbak Anissa. Oke. Ya, Bu. Kemudian ini saya ada dua lagi pertanyaan teman-teman untuk menguji teman-teman apakah masih fokus atau enggak karena ini sudah sore hari. Oke, kalau untuk unsur C dan N itu ditandai dengan apa? Silakan. Oke, Vira Agustina silakan raise hand. Mana Mbak Vira?
Kok hilang? Oke, berarti ini Vira hilang ya? Oke, teman-teman ada yang bisa? Silakan. Ini Bu, nggak connect. Oh, nggak connect. Oke. Farmasi Adinda Andini, silakan. Pada unsur karbon itu ditandai dengan adanya warna hitam pada sampel. Kemudian pada unsur N ditandai dengan adanya endapan warna hijau. Oke. Itu dari Adinda Andini. Oke, tepat sekali. Terima kasih Mbak Adinda Andini. Iya, Ibu. Kemudian, kemudian lagi ya teman-teman, masih ada 2 lagi dari saya. Kalau unsur C tadi kan ditandai dengan kehitaman. Kemudian kalau unsur N ditandai dengan warna hijau. Lalu sampelnya apa yang digunakan untuk unsur C dan juga N dalam praktikum tadi? Silakan. Raise hand. Yang sudah jawab, jangan jawab lagi ya teman-teman. Bu, saya Bu. Siapa? Dewi Bu. Oke. Silakan Mbak Dewi. Kalau yang nitrogen kita pakai sampelnya asam nitrat. Asam nitrat. Kalau yang untuk asam sulfat, kalau untuk yang karbon Bu. Glukosa untuk yang karbon. Glukosa untuk yang karbon. Oke, saya kasih nilai untuk yang glukosa ya Mbak Dewi, karena yang kalau yang untuk nitrogen itu kurang tepat sedikit lagi. Oke, nggak apa-apa Mbak Dewi. Serbuk, Yang untuk yang serbuk karbon. astelana. Perserbuk Bu. Sama-sama perserbuk. Serbuk Ada asalnya serbuk. dengan ada tadi. Iya, satu lagi apa bahannya? Asam nitrat. Asam nitrat. Untuk kadar N kita nggak pakai Kadar asam N? nitrat tadi situ. Asam nitrat kan untuk pelarutnya, reagennya. Ini untuk sampelnya ditambah dengan pastelannya ditambah dengan tadi apa? Kalau di video tadi asam nitrat Bu. Sebelumnya itu kan untuk reagennya, pelarutnya. Ada yang lain teman-teman? Asam sulfat. Asam sulfat. Asam sulfat. Iya. Kurang tepat. Ada perbandingannya tadi. Oke, Bu Tiwi silakan. Iya, Terima kasih Mbak Dewi. Iya, serbuk Castella dengan Aquades dengan perbandingan 1:2, Bu. Yakin dengan Aquades Ibu? Apa ya, Bu? 1:2 Asam nitrat. tadi. Asam nitrat dengan serbuk Castella dengan perbandingan 1:2, Bu. Benar asam nitrat kah teman-teman? Kalau di video tadi asam nitrat Bu. Iya. Asam nitrat ya? Iya. Berarti saya yang salah. Oh. Oke, bentar saya cek dulu ya. Ya, baik Bu. Sebentar. Saya share lagi ya teman-teman. Ya. Mohon maaf. Tadi apa ya? Biokim praktikum. Nah, oke, di sini saya percepat. Di sini ya. mungkin. Unsur sulfur, fosfor, dan juga Ada di lemari asam. Yang pertama lampu spiritus. Kemudian kita matikan lampu spiritus. Oke, baik untuk percobaan yang kedua, kita akan melakukan identifikasi nitrogen. Di mana identifikasi nitrogen ini kita menggunakan sampel asam nitrat. Oke. Nah, kemudian sampel asam nitrat ini Oke, sorry ya Mbak Dewi dan Ibu Tiwi, ternyata saya salah mencatat ternyata waktu menonton video. Oke, berarti ini biar adil. Oke, Bu Tiwi saya kasih pertanyaan sendiri kalau gitu ya Bu Tiwi ya. Silakan. Ini kalau tadi oke Mbak Dewi berarti untuk yang N dengan yang C benar. Oke. Untuk unsur halogenida. Oke, Bu Tiwi, apa Bu Tiwi campurannya? Sampelnya. Perbandingan berapa dengan berapa, sampel apa dengan apa? Gimana? Itu speakernya tolong dihidupkan dulu, Ibu Tiwi. Perbandingannya 1:2 NaCl dengan serbuk Castella, Bu. Oke, terima kasih Ibu Tiwi. Satu lagi ya teman-teman. Ini untuk yang halogenida khusus klorida. Tadi kan sudah disebutkan oleh Ibu Tiwi. Sampelnya perbandingannya 1:2 NaCl dengan serbuk Castellana.
reaksi yang terjadi apa? Ditandai klorida itu positif, itu ditandai dengan apa? Silahkan raise hand. Oke, Masih bisa jawab, Mbak. Bu. Jangan Mbak, nanti biar teman-teman yang lain dulu. Oke, saya lihat tadi Mbak Dea Azalia dulu ya. Silakan. Silakan Mbak Dea, speakernya di unmute dulu. Endapan berwarna hijau ya, Bu? Hijau bukan, hijau kan untuk nitrogen, ini untuk Cl. Yang lain? Oke, Mbak April. Mbak April bisa dengar suara saya? Atau ada yang lain teman-teman selain Mbak Nisa, Mbak Adinda? Ada yang mau jawab lagi? Kalau CL tadi di bagian akhir sebelum saya menutup videonya. Boleh saya jawab, Bu? Yang lain dulu ya, Bu ya. Oh. Ditahan dulu. Ada teman-teman? Saya lihat di sini. Sinyalnya hilang. Siapa ini? Oh, Mbak April. Oke, yang lain selain ini ada lagi yang mau coba jawab? Kalau klorida tadi di bagian akhir, sebelum saya pause videonya itu sudah menyebutkan kan apa yang terbentuk gitu tandanya kalau dia memang kualitatif ujinya positif terhadap Cl mengandung klorida. Ini siapa? Oke, Mbak Putih bukan, Bu? Ini siapa yang menjawab? Saya nggak dengar. Siapa? Raise hand tolong. Sally, Bu. Sally. Sally, Oke, Bu. silakan Mbak Sally. Endapan putih bukan, Bu? Ya, benar. Tepat sekali. Oke, jadi kalau klorida itu ditandai dengan adanya endapan berwarna putih gitu ya. Teman-teman, jadi bisa kita rangkum di sini. Kalau misalnya ion karbon, Mbak saya tadi dari farmasi benar ya? Iya, benar, Bu. Oke. Nah, teman-teman, jadi seperti yang sudah dijawab oleh teman-teman yang lain tadi oleh Mbak Anissa, Mbak Adinda, Mbak Dewi, Bu Tiwi, dan juga Mbak Sally, kalau misalnya karbon ini yang raise hand silahkan di ini saja karena sudah habis pertanyaannya, nggak apa-apa. Jadi kalau untuk yang C itu terbentuk warna hitam ketika glukosa itu dibakar, dipanaskan di atas spiritus itu akan terbentuk warna hitam, berarti menandakan adanya unsur karbon gitu. Kemudian untuk yang Cl itu dengan kita di sini memakai sampel NaCl dengan serbuk castellana itu nanti dibakar, kemudian nanti disaring filtratnya, kemudian dicampur beberapa larutan seperti yang tadi sudah disebutkan ada asam nitrat, pekat seperti itu nanti akan menghasilkan warna atau endapan putih. Gitu. Kalau misalnya untuk unsur N tadi ditandai dengan warna hijau atau hijau toska biasanya, endapan hijau kebiruan atau kita sering sebut dengan hijau toska tadi. Gitu ya, teman-teman. Nah, tugas teman-teman di sini adalah seperti biasa membuat laporan. Jadi, saya mau coba share screen dulu. Kemarin saya sudah kirim ke Mbak Endah untuk format laporannya ya, Mbak Endah ya. Kemarin saya sudah coba kirim ke Mbak Endah. Nanti coba saya jelaskan dulu di sini, teman-teman, untuk format laporannya. Sebentar. Saya jelaskan kembali, mungkin kalau untuk yang teman-teman TLM itu sudah mengerti formatnya, karena sebelumnya kan kita sudah praktikum instrumen laboratorium kesehatan ya. Tapi ini saya mau coba jelaskan untuk teman-teman farmasi juga gitu, sambil mengingatkan kalau misalnya teman-teman yang lain yang sudah buat laporan TLM, ini ada yang kurang paham. Jadi sekalian kita jawab di sini. Ini saya izin share screen lagi. Untuk format laporannya, saya jelaskan di sini. Sudah terlihat? Sudah ya? Belum, Bu. Nah. Oh, belum? Oh, apakah saya harus stop share? Bentar ya. Oke. Ini saya coba lagi. Screen sharing. Sebentar, ini on proses sepertinya.
Sudah? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya. Kenapa ya ini ya? Ini lagi loading ya teman-teman. Jadi nanti sambil saya jelaskan, sambil ini mencoba untuk loading, sedang on proses untuk format laporannya. Jadi seperti biasa, teman-teman, laporan di sini, laporan praktikum harus ditulis tangan, gitu. Jadi sifatnya harus tulis tangan, tidak boleh diketik, gitu ya. Jadi semua harus tulis tangan di buku Big Boss. Jadi yang ukuran buku tulis biasa, tapi agak besar sedikit yang Big Boss itu, ukuran yang Big Boss, itu laporan ditulis di buku itu. Nanti laporan khusus biokim 1 buku. Nanti ketika untuk mata kuliah lain juga 1 buku lagi. Jadi tiap praktikum, tiap mata kuliah praktikum itu punya 1 buku laporan. Itu nanti berisi berbagai kegiatan atau topik di praktikum itu. Kalau biokimia nanti ada 14 topik. Berarti nanti 1 buku itu isinya 14 topik praktikum atau kegiatan kita selama praktikum. Gitu ya. Jadi jangan dicampur antara, misal kalau farmasi ada praktikum K3, ada praktikum biokimia, kemudian ada praktikum farmasetika dasar, tapi jangan dicampur, jadi masing-masing punya bukunya sendiri, dan itu semua harus tulis tangan. Sebenarnya harus tulis tangan, tapi kalau untuk farmasetika saya kurang tahu praktikumnya bagaimana dengan Pak Sodikin atau Bu Yayu, nanti tergantung dari kebijakan beliau semua, tapi kalau untuk biokimia dan juga K3 itu harus tulis tangan. Kemudian, sudah terlihat belum teman-teman? Sambil saya tanya. Belum, Bu. Belum, Bu. Mbak Vira, sebentar, saya coba share ke Vira deh, kalau gitu. Vira, saya share ini ya, format laporan. Sebentar ya, teman-teman. Saya coba share ke Vira dulu deh untuk format laporannya, supaya teman-teman yang lain bisa melihat, bisa saya jelaskan juga untuk masing-masing bagiannya itu harusnya diisi apa sih gitu. Karena kalau biasanya dari baca aja kadang ada yang nggak jelas, ini maksudnya Ibu nulis ini apa ya gitu. Jadi saya coba nanti saya jelaskan di sini. Vira on ya. Oke, sebentar Vira. Ini Word aja, jadi nggak perlu besar-besar. Bentar, mana ya format? Ini dia. Oke, Mbak Vira, sudah saya kirimkan ke WhatsApp ya. Nanti silakan Mbak Vira coba share screen. Sambil menunggu Mbak Vira share screen, jadi untuk bukunya, tadi buku Big Boss, teman-teman, harus tulis tangan. Kemudian kalau misalnya memang sudah ada yang melihat formatnya, itu ada judulnya. Kalau untuk di sampulnya, itu seperti biasa, nanti buku laporan praktikum, kemudian praktikum apa namanya, kalau di sini kan biokimia, berarti untuk laporan biokimia. Nah, oke, sudah terlihat ya, teman-teman, sudah di-share oleh Mbak Vira. Seperti Sudah, Bu. ini. Ya, jadi untuk sampulnya nanti seperti biasa harus ada nama segala macam. Nah, untuk di lembar pertama, stop dulu Mbak Vira. Untuk di lembar pertama, itu tetap harus ditulis judulnya, laporan praktikum, kemudian mata kuliahnya biokimia. Kalau ini kan untuk instrumentasi laboratorium kesehatan. Nanti itu diganti dengan biokimia. Gitu. Kemudian, setelah itu harus menuliskan nama lengkap, kemudian NIM, kemudian hari atau tanggal, berarti harinya kita hari ini saja, hari Sabtu. Hari Sabtu pukul 16.30, nggak apa-apa, sesuai hari ini. Hari Sabtu, ini tanggal berapa? Tanggal 2 Oktober, 16.30. Kelas, nanti sebutkan kelas masing-masing. Gitu. Kalau kelas farmasi, berarti farmasi. Kalau TLM, TLM, D4 TLM, ataupun D3 farmasi. Kemudian, materinya adalah pengenalan senyawa organik, gitu ya. Jadi materinya ditulisnya pengenalan senyawa organik.
Untuk tujuannya, itu disesuaikan dengan PowerPoint saya yang tadi, adalah untuk mahasiswa mampu mengidentifikasi senyawa organik dengan membuktikan keberadaan unsur C, N, dan juga Cl. Jadi sesuai dengan PowerPoint yang tadi, yang sudah saya tulis di PowerPoint, tujuan praktikumnya samakan saja dengan itu. Berarti kan satu ya tujuannya. Jadi nanti kesimpulannya juga harus satu. Kemudian dasar teori. Nah, dasar teori ini yang sudah saya contohkan juga tadi di PowerPoint, berisi tentang penjelasan mengenai senyawa organik, kemudian dikerucutkan lagi mengenai unsur karbon, itu kenapa bisa masuk ke dalam senyawa organik, kemudian unsur N, unsur Cl, itu kenapa bisa kita sebut sebagai senyawa organik. Itu Bapak, Ibu, teman-teman semua jelaskan di dasar teori. Gitu. Yang terpenting dari dasar teori adalah penggunaan sumber atau preferensi. Jadi lagi-lagi saya tekankan di sini, untuk penulisan dasar teori harus diperhatikan penggunaan sumber ataupun sumber referensi. Kalau misalnya teman-teman mendapatkan definisi dari senyawa organik itu berasal dari buku, tulis definisinya, senyawa organik adalah titik-titik-titik, kemudian dalam kurungnya itu ditulis nama penulisnya, jangan lupa. Kemudian tahun terbit bukunya, kalau misalnya diperoleh dari buku. Kalau dari jurnal, tulis siapa yang menulis jurnal itu, penulisnya atau penelitinya. Kalau ada 3 orang, berarti misalnya Tiwi DKK, itu nggak apa-apa kalau untuk dasar teori. Gitu. Tiwi DKK, misalnya tahunnya 2018, berarti ditulisnya koma 2018 tutup kurung titik. Gitu. Yang penting harus ada sumber, karena tidak mungkin kecuali memang pernyataan itu atau definisi tersebut adalah hasil dari pemikiran teman-teman semua. Itu nggak apa-apa, nggak usah ditulis, atau boleh tulis nama teman-teman sendiri gitu. Tapi kan ini namanya kita belajar tentang ilmu pasti, ilmu yang sudah ada ya, namanya seperti ini, itu pasti ada sumbernya. Jadi harus tetap menyertakan sumber dan tahunnya, dan tidak boleh dari blog. Blog itu kan ada blogspot nanti akhirannya, kemudian WordPress seperti itu, kemudian wikipedia.com itu tidak diperbolehkan. Gitu ya, sekali lagi saya tekankan, tidak diperkenankan mengambil sumber referensi dari blog ataupun Wikipedia. Gitu. Karena itu sumber-sumbernya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Jadi harus melalui electronic book boleh atau e-book yang bisa kalian download gratis, biasanya ada di Google, itu boleh. Jurnal boleh, jurnalnya dari mana saja terserah. Yang penting memang terkait dengan pembahasan kita saat pengenalan senyawa organik. Gitu. Dari artikel ilmiah pun boleh. Gitu. Biasanya website-website yang memuat artikel-artikel ilmiah itu banyak juga membahas tentang ini. Gitu. Itu intinya dasar teori. Jadi semua yang kalian bahas tentang senyawa organik taruh di dasar teori. Kemudian setelah selesai membuat dasar teori, teman-teman harus menuliskan alat dan bahan sesuai dengan video tadi. Gitu. Jadi ketika tadi kan videonya sebenarnya sampai gugus fenol, tapi saya stop sampai Cl aja. Gitu. Jadi tulis alat dan bahan yang digunakan, praktikan tersebut di dalam video tersebut, itu untuk masing-masing identifikasi 3 unsur. Jadi untuk unsur C, itu alatnya apa saja, unsur N, alatnya apa saja, unsur Cl, itu alatnya apa saja. Begitu juga dengan bahannya, reagennya, larutannya, itu tulis di bagian bahan yang mendukung untuk identifikasi ketiga unsur tadi. Kalau yang nggak digunakan, nggak perlu ditulis. Gitu ya. Tadi kan ada beberapa alat yang nggak digunakan. Seperti tadi saya dengar ada kertas perkamen, itu kan kita nggak lihat di video digunakan atau nggak, kita pakainya kertas saring seperti itu. Kalau perkamen nanti untuk biasanya identifikasi gugus biasanya pakai itu kan kita nggak pakai, jadi nggak usah ditulis. Gitu. Jadi benar-benar tulis yang memang digunakan untuk identifikasi 3 unsur tersebut. Bahannya juga seperti itu, disesuaikan. Gitu. Kemudian cara kerja. Untuk cara kerja, di sini
mari kita biasakan menggunakan kalimat pasif. Gitu. Jadi menggunakan di, kemudian disiapkan, kemudian sebelum ini terlebih dahulu dilakukan. Gitu. Awalan dengan di, jangan dengan awalan me. Itu kan kalimat aktif. Gitu. Kalau cara kerja itu memang biasanya kita menggunakan kalimat pasif. Gitu. Jadi kalau bisa pergunakan dahulu kalimat pasif. Ini dibiasakan dulu ya Bapak Ibu, teman-teman sambil belajar. Nanti kan ini baru praktikum pertama. Nanti setelah praktikum kedua, ketiga kan kita koreksi. Kita lihat apa sih kelirunya atau kurang tepatnya. Nanti kan tiap-tiap dosen, ini kebetulan yang mengoreksi juga dosen, jadi tiap-tiap kami ini mengoreksi dari hasil laporan teman-teman semua. Nanti kita tandai yang mana sih yang belum tepat gitu supaya nanti untuk pembuatan laporan selanjutnya itu bisa diperbaiki, nggak terjadi kesalahan yang sama gitu ya. Jadi untuk cara kerja itu dibuat urutan seperti prosedur kerja seperti biasa 1, 2, 3, 4, 5 nanti tergantung itu ada berapa. Saya nggak mengharuskan harus berapa banyak jumlah cara kerjanya. Yang pasti kalau itu kan terserah teman-teman mau dijadikan satu misalnya untuk disiapkan terlebih dahulu bahan-bahannya. Kemudian untuk pembakaran nanti taruh nomor 2 itu terserah, yang penting berurut, terserah mau dibikin berapa nomor gitu. Yang penting nanti ketika saya baca prosedur kerjanya itu sudah mencakup semuanya gitu. Atau misalnya untuk lebih gampangnya dibuat dulu sub cara kerjanya. Tadi kan kita ada tiga unsur. Jadi yang pertama cara kerja untuk identifikasi cara kerja titik 2 di bawahnya 1 identifikasi unsur N. Baru nanti cara kerjanya ditulis untuk identifikasi unsur N. Kemudian ketika sudah selesai untuk identifikasi unsur N, bisa menulis cara kerja untuk identifikasi unsur C. Gitu. Kemudian untuk identifikasi unsur CL. Itu kan jadi semua mencakup semua prosedur kerja 3 unsur tersebut. Gitu ya. Jadi ditulis cara kerjanya. Kemudian setelah menuliskan cara kerja, menuliskan hasil pengamatan. Hasil pengamatannya digambar. Jadi nanti step-stepnya itu dari yang sudah dilakukan dari cara kerja itu kan tadi hasilnya kalau C, hasil pengamatannya itu biasanya kalian bikin tabung reaksi, kemudian nanti ditambahkan glukosa, nanti sama dengan apa, warnanya apa gitu, atau menghasilkan warna apa. Kalau C berarti warna kehitaman. Kemudian untuk N, nanti larutan apa ditambah apa menghasilkan warna hijau, kebiruan, atau hijau toska, itu untuk identifikasi N. Kalau untuk CL, nanti sampel apa ditambah dengan larutan apa sama dengan endapan putih gitu. Itu sudah bisa mewakili hasil pengamatan gitu ya. Kan sudah tahu hasilnya, oh ternyata ini positif mengandung unsur N, positif mengandung unsur C, positif mengandung unsur CL. Tuh. Kemudian sudah ke bawah lagi ya Mbak Fira. Setelah sudah melakukan hasil pengamatan atau menulis hasil pengamatan, itu ke kesimpulan, gitu. Karena kan di sini nggak ada perhitungan. Kita hanya sebatas uji kualitatif, positif ataupun negatif, menghasilkan atau menunjukkan adanya unsur N atau tidak, seperti itu. Adanya unsur C atau tidak, adanya unsur CL atau tidak, itu kan berupa kualitatif, jadi nggak perlu perhitungan. Jadi setelah hasil pengamatan, langsung buat kesimpulan. Saya tekankan di sini lagi, yang namanya kesimpulan adalah menjawab tujuan. Jadi ketika tujuannya itu hanya satu gitu, untuk mahasiswa mampu mengidentifikasi senyawa organik dengan membuktikan keberadaan unsur C, N, dan juga CL. Berarti nanti kesimpulannya berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa untuk mengidentifikasi senyawa C itu uji kualitatif diperoleh bahwa senyawa C menghasilkan warna apa seperti itu. Itu untuk menjawab kesimpulannya, karena untuk menunjukkan identifikasi senyawa C berarti kan ditunjukkan dengan adanya warna kehitaman, itu berarti mengandung unsur C. Untuk mengidentifikasi unsur N ditunjukkan dengan warna hijau toska atau biru hijau kebiruan nanti. Jadi isi kesimpulannya seperti itu. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah menjelaskan tentang cara kerjanya lagi, enggak. Karena kesimpulan itu hanya menjawab tujuan. Jadi sesuaikan lagi dengan tujuannya.
gitu ya. Kalau tujuannya hanya satu, misalnya berarti kesimpulannya hanya satu. Kalau misalnya tujuannya ada dua, berarti harus bisa menjawab semua tujuan itu, gitu. Jadi kesimpulan lagi-lagi hanya menjawab tujuan, bukan ringkasan dari yang teman-teman buat laporan ini. Jadi dasar teori semua dijelaskan lagi, nanti dirangkum dasar teorinya, kemudian hasil pengamatan dirangkum, tidak seperti itu. Jadi hanya menjawab tujuan, gitu ya. Mulai diingat-ingat dari sekarang, karena ini nanti akan sangat-sangat berpengaruh ketika teman-teman harus membuat tugas akhir. Nanti semacam skripsi itu harus disesuaikan gitu, tujuan dengan kesimpulan dengan rumusan masalah. Kemudian yang terakhir, setelah membuat kesimpulan harus tetap menuliskan daftar pustaka. Kita menggunakan format yang umum digunakan, yaitu nama, tahun, judul, kota, kemudian penerbit. Misal pakai jurnal, menggunakan buku gitu. Buku kita menggunakannya Strayer, berarti nama penulisnya ditulis di situ, Strayer, nama lengkapnya, kalau ada nama lengkapnya ditulis nama lengkapnya. Ingat kalau untuk penulisan daftar pustaka itu nama belakangnya dulu, kemudian koma, baru nama depannya, titik. Kemudian ditambah tulis dengan tahunnya, tahun buku itu diterbitkan, atau buku itu ditulis. Itu kan ada kalau misalnya di buku. Di jurnal pun ada kan, jurnal itu dibuat tahun berapa atau penelitiannya itu tahun berapa, itu juga ada. Di electronic book juga ada untuk kita tahu tahunnya itu tahun berapa gitu. Jadi setelah tulis nama, kemudian titik, nama panjang ya. Kalau misalnya ada 3 orang, tulis 3-3-nya. Jangan DKK lagi, beda dengan penggunaan penulisan kutipan untuk di dasar teori. Kalau untuk di daftar pustaka harus lengkap. Kalau ada 3 orang, tulis ketiga namanya. Kalau ada 5, tulis kelima namanya. Gitu. Baru tahun. Kemudian setelah tahun, titik, judul bukunya. Judul bukunya jangan lupa ditulis. Kemudian kota, tempat buku itu diterbitkan. Di mana kotanya? Misal di New York kah, atau Jakarta kah, atau Bandung, atau Yogyakarta, atau Bandar Lampung, gitu. Kemudian titik 2, baru penerbitnya. Yang menerbitkan itu siapa sih? Kalau misalnya buku-buku SMA itu kan ada Erlangga, Yudhistira, itu penerbit. Nah, dari buku yang kalian gunakan sebagai referensi, bukunya itu penerbitnya siapa? Tulis di situ. Gitu, jangan lupa. Begitu juga dengan jurnal. Itu jurnal juga seperti itu. Jurnal apa? Nanti kalau jurnal nanti mungkin akan saya kirimkan lagi. Nanti saya akan edit format ini. Jadi ini kan daftar pustaka secara umum untuk buku ya. Kalau jurnal sebenarnya agak berbeda. Jadi ditulis dulu nama jurnalnya apa, nanti akan saya kirim lagi ke Mbak Endah ya untuk diteruskan ke teman-teman yang lain. Kalau untuk buku itu biasanya diperbolehkan 10 tahun terakhir. Jadi kalau misalnya pakai sumber buku, berarti 10 tahun terakhir dari tahun ini 2021 berarti 2011 paling tidak menggunakan bukunya. Terbitan tahun 2011. Biasanya buku kan diperbarui tuh, ada edisi keberapa, cetakan keberapa gitu. Itu bisa tetap digunakan. Misal bukunya aslinya keluarnya tahun 95, ternyata tahun 2011 ada cetakannya lagi, atau ada sudah diperbarui lagi, ya pakai yang sudah diperbarui, gitu. Ya, teman-teman. Kemudian, kalau bisa memang seperti itu, tapi kalau memangnya sudah bukunya lama dan tidak ada yang baru lagi, nggak apa-apa, gunakan buku lama. Gitu. Tapi kalau bisa menggunakan buku 10 tahun terakhir. Kalau jurnal, itu 5 tahun terakhir. Saya yakin teman-teman sudah terbiasa juga untuk mencari jurnal, jadi ketikkan saja kalau misalnya mau gampang nih, di Google pengenalan senyawa organik, jurnal pengenalan senyawa organik. Nanti langsung banyak tuh kalian temukan jurnal-jurnal dari berbagai jurnal kesehatan di berbagai universitas atau instansi, itu banyak gitu. Cari yang memang berhubungan dengan topik kita pada praktikum yang pertama ini. Gitu. Boleh pakai jurnal itu. Tuh ya. Kemudian jangan lupa tulis tanggalnya. Kemudian praktikannya, praktikan itu adalah teman-teman semua, nama teman-teman semua di sini nanti ditulis. Kemudian nama pembimbingnya di sini kebetulan untuk topik pertama saya, gitu. Jadi tuliskan nama saya di sini karena yang menilai nanti saya, laporan teman-teman. Nah, itu semua diingat harus tulis tangan. Kemudian harus dikumpulkan seminggu setelah kita melakukan praktikum
dari hari ini. Berarti kalau hari Sabtu kita praktikumnya, berarti dikumpulkan lagi hari Sabtu depan. Paling lambat jam 7 pagi. Gitu. 7 pagi ke saya saja nggak apa-apa. Oh ini karena banyak ya, jadi nanti email aja ya. Nanti saya kasih tahu ke Mbak Endah pengirimannya bagaimana lewat email. Dan nanti karena ini harus tulis tangan, jadi teman-teman harus difoto dulu laporannya. Jadi tiap bagian harus difoto, dijadikan satu file gitu. Jangan ada banyak file, misal file 1, file 2, file 3, enggak. Jadi satu file. Walaupun fotonya ada banyak, tapi dijadikan satu file. Mau fotonya ada 4, ada 5, tetap harus satu file, formatnya PDF atau PDF. Agar gampang ketika dibuka lewat mana aja gitu, lewat WhatsApp nggak berantakan, lewat email nggak berantakan gitu. Jadi akan lebih baik jika di formatnya diganti dengan PDF formatnya. Gitu ya teman-teman. Setelah itu selesai, teman-teman mengumpulkan laporan, kemudian laporannya saya nilai. Nanti saya kasih catatan ketika memang ada yang kurang tepat gitu ya. Jadi nanti bisa dilihat catatannya bagaimana. Gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait penulisan laporan atau nanti cara kerja atau bagaimana, teman-teman silahkan. Untuk sesi pertanyaan saya buka, kalau misalnya ada yang ingin tanyakan. Saya sambil mau buka kolom chat. Oh, absen ternyata. Jangan lupa ya, presensinya diisi teman-teman. Supaya nanti bisa dilihat siapa saja yang benar-benar hadir ataupun tidak hadir gitu. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman terkait pembuatan laporan untuk biokimia topik 1? Saya mau cek. Kalau ada silakan raise hand, boleh. Sini 33, berarti dengan saya dan Mbak Fira, ini ya, 32 ya, 31 ya. Oke, ada yang keluar karena sinyalnya nggak stabil. Bisa kirim ulang link absen, untuk link absen nanti di grup saja dengan Mbak Fira ya, teman-teman. Kemudian sudah, tidak ada. Berarti sampai sini jelas ya, teman-teman, untuk praktikum pertama. Saya rasa masih mudah, masih sederhana praktikumnya, belum sampai uji protein. Oh ya, ini ada Mbak Putri Rahmanda, silakan, sudah raise hand, silakan Mbak Putri. Izin bertanya Bu, boleh nggak dasar teori itu kita ambil dari laporan praktikum di Poltekkes lain atau universitas lain Bu? Sebenarnya kalau itu tergantung bentuknya. Kalau bentuknya laporan itu kalau bisa jangan. Itu kan karena laporannya itu kan sebenarnya mereka punya modulnya sendiri. Kecuali teman-teman punya file modulnya, diambil dari situ boleh gitu. Karena itu kan modul sudah diakui. Kalau misalnya hanya mendapatkan dari laporan praktikum sesama mahasiswa, itu jangan gitu ya. Karena biasanya mereka juga ngambil dari beberapa sumber gitu. Kalau misalnya dasar teorinya diambil dari dasar teori di laporan praktikum, cari itu sumbernya dari mana. Dicari dulu di internet, dipastikan. Kalau memangnya sumbernya tepat, boleh digunakan. Gitu. Cari sumber kutipannya, itu maksud saya. Jadi jangan pure nanti sumbernya ditulis laporan praktikum, mahasiswa siapa, namanya gitu, itu jangan. Ya. Jelas Mbak Putri? Jelas Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Sepertinya sudah paham ya semuanya. Karena sudah tidak ada yang resen lagi. Berarti saya anggap semuanya paham ya. Terkait laporan, kemudian praktikum kita hari ini, nanti akan saya kirim segera malam ini, kalau bisa saya kirim ke Mbak Endah, untuk nanti kemudian Mbak Endah teruskan ke teman-teman TLM dan juga farmasi. Itu ya, Mbak Endah, oke? Sebagai sipen untuk teori dan juga praktikum. Oke, terima kasih. Oke, kalau sudah tidak ada yang ingin tanyakan dan
praktikum juga sudah selesai, teman-teman. Karena dengan video pembelajaran saja, dan saya sudah shock terapi dulu tadi kan dengan bertanya beberapa hal, karena saya mau tahu dulu nih, fokus ya nih sebenarnya kalau untuk dilihat dari videonya, ternyata masih fokus, alhamdulillah. Berarti kan memang kita memang harus cari waktu yang benar-benar kita semua senggang ya. Kalau misalnya mungkin ini kendala untuk yang kelas karyawan, kalau pagi memang terkendala karena mungkin bekerja, makanya kalau bisa memang waktunya dicocokkan lagi antara yang kelas karyawan, antara yang memang mahasiswanya kebetulan bekerja dengan yang fresh graduate itu saya sesuaikan lagi dengan teman-teman gitu. Selama memang itu kita waktunya ketemu, mau malam pun saya nggak apa-apa gitu. Jadi nanti silahkan dibicarakan lagi untuk waktu praktikumnya. Kalau memang mau praktikumnya tiap hari Sabtu, saya pun nggak masalah gitu. Kalau memang pas saya lagi nggak kemana-mana, tapi memang biasanya free ya kalau Sabtu gitu. Karena kan memang kita juga cuma sebentar, maksimal sih 120 menit gitu. Ini 1 jam lebih 10 menit ternyata sudah selesai. Jadi saya nggak masalah kalau memang misalnya harus sore hari ataupun malam hari dan itu harus hari Sabtu, itu nggak masalah, asal teman-teman juga bisa fokus gitu. Sudah nggak bekerja lagi, sudah nggak di tempat kerja lagi, sudah tidak ada kegiatan lagi. Gitu ya teman-teman. Oke, sekian praktikum kita sore hari ini. Terima kasih sudah hadir semuanya dari 31 mahasiswa dari TLM, kemudian dari farmasi. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah kontribusi, terima kasih sudah mendengarkan dengan baik presentasi dari saya hari ini, praktikum dari saya hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga teman-teman juga bisa lebih paham tentang pembuatan laporannya, sehingga nanti saya nggak perlu banyak koreksinya, karena saya yakin ini semua sudah bisa paham semua. Jadi saya lebih enak untuk koreksi laporan dari teman-teman ya. Terima kasih. Saya akhiri praktikum sore hari ini. Maaf apabila terdapat banyak kekeliruan, kesalahan dalam menyampaikan materi. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima Bu. kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Bu.